Selamat pagi rekan-rekan media semua. Kami akan menyampaikan perkara penyerobotan tanah milik klien kami, Sauci, dan teman-teman oleh mafia tanah yang dilakukan oleh saudara Muji Soekardi. Kronologi tanah tersebut yang berlokasi di Jalan Kamal Raya, itu daerah Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Bahwa pada tahun 70 tanah tersebut sudah dikuasai oleh klien kami, saudara Muji Sauci, dan beliau telah memanfaatkan lahan tersebut untuk tempat tinggal dan perkebunan ataupun persawahan. Kemudian pada tahun 1990-an, pada saat pembangunan Taman Kencana, maaf saya ralat, pembangunan perumahan aja, pembangunan perumahan di daerah tersebut, tanah yang dimiliki oleh klien kami mengalami banjir. Kemudian mereka akan pindah rumah dari lokasi ke tempat yang lebih tinggi, dan mereka hanya bisa menanami persawahan dan ladang. Kemudian di tahun kurang lebih 2000 ada pihak yang mengaku bahwa itu adalah tanah miliknya, dan pada saat itu dilakukan pemagaran dan penguasaan lahan tersebut. Kemudian pada tahun 2000, sekitar 2013, pihak yang mengaku itu adalah tanah miliknya, itu saudara Muji Soekardi tersebut, melakukan pengurukan terhadap tanah tersebut, melakukan pengurukan dan konon mengusir klien kami dari lahan yang mereka sudah kuasai puluhan tahun. Dan sejak saat itu kemudian klien kami masih berusaha untuk mempertahankan hak yang menjadi haknya, dan pada 2019-2020 sudah semakin sengit perseteruan mengenai pengambil alihan lahan tersebut oleh pihak Muji Soekardi. Kemudian klien kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang perkaranya sudah ingkrah, dan juga peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak Muji Soekardi juga sudah ingkrah, dan tentunya poin-poin daripada perkara tersebut mengabulkan permohonan kasasi pemohon, yaitu klien kami, meletakkan sita jaminan atau objek tanah yang dipersengketakan, kemudian menyatakan Muji Soekardi telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menyatakan sertifikat hak milik 01185 tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan pada saat putusan itu sudah dinyatakan pihak dari Muji Soekardi tidak serta-merta juga melakukan pengosongan terhadap tanah tersebut. Bahkan sampai sekarang masih mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan objek dan surat yang sama, yaitu perkara 306 dan 308. Baik rekan-rekan semua, perkara tersebut juga telah dilaporkan oleh Muji Soekardi
klien kami melakukan pemalsuan surat. Jadi rekan-rekan supaya ketahui, perkara ini telah dilaporkan oleh Muji Soekardi ke Bareskrim Polri dengan perkara laporan LP garing B garing 0299 tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022. Dan sekarang status dari klien kami ini sudah menjadi tersangka. Dan rekan-rekan kami sampaikan ini bahwa ini adalah sudah masuk ke ranah bahwa publik harus mengetahui putusan Mahkamah Agung itu sudah berkekuatan hukum tetap. Siapa yang menjadi pemegang hak dari tanah objek sengketa tersebut. Kemudian masih ada laporan polisi dan polisi pun mengangkat perkara ini dan sudah menjadi status tersangka dari klien kami. Kemudian pada tanggal 7 Juli kemarin kami juga sudah mengajukan permohonan unmanning ya atau peringatan atas putusan pengadilan atau Mahkamah Agung tersebut untuk dilakukan peringatan kepada yang menguasai tanah tersebut. Dan kalau tidak ada lagi misalnya solusi untuk penyelesaian secara baik, maka kami juga telah mengajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan buat rekan-rekan media untuk disampaikan kepada khalayak ramai, dan kami tentunya berharap permasalahan ini dapat segera selesai dan klien kami bisa nyaman untuk menempati kembali tanah tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bisa cerita kronologi dari yang disampaikan dengan tim penasihat hukum dengan kondisi sekarang, kondisi terakhir gimana Pak? Sekarang Ya. Sekarang ini Pak, kalau garap tahun 1970 dan saya mendirikan rumah tinggal serta kami pindah ke atas tahun 1990 kami pindah ke rumah ke atas dan kami hanya bisa bertani dan berladang. Sekitar tahun 2000 kami Muji Soekardi mendirikan pengurugan dan serta pemagaran. Jadi proses sudah hampir 18 tahun ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Jadi 18 tahun itu harus menunggu. Tapi kan dari pihak Mahkamah sudah putus. Jadi, sudah ingkrah. Dan sebenarnya beliau ini sudah sudah mempunyai kekuatan hukum untuk itu, tapi sekarang masih digugat di pengadilan negeri dengan objek yang sama dan surat yang sama yang menjadi sengketa. Begitu. Jadi memang ini jelas-jelas ini sudah bertentangan dengan hukum. Begitu. Jadi kan tinggal kita memperjelas oknum-oknum yang ada di belakang yang menguasai sekarang. Ya. Baik dari pihak pertanahan maupun dari pihak betul kepolisian kan. Betul. Penegak hukum siapa yang bermain di kasus ini gitu. Kalau kita bilang siapa yang bermain, mungkin pihak dia lah ya. Iya. Jadi bukan pihak lembaga hukumnya atau penegak hukumnya, tapi pihak dia yang melakukan manuver ke sana kemari untuk suatu pengakuan dari kepemilikan dia gitu. Yang notabene mereka ini kurang lebih sekitar 16 tahun itu tidak menerima apa-apa dari Muji Soekardi itu. Tidak menerima apa-apa atau sewa atau apapun namanya gitu. Tidak ada, ataupun katakanlah dibeli dari klien kami tanah tersebut, tidak. Nah, saya mau sampaikan begini. Ini kasusnya pada saat
negara pada saat itu adalah mengundangkan undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 60, maka orang asing tidak boleh memiliki hak atas objek tanah di Indonesia. Nah, sejak itulah maka pemerintah melalui instansi yang terkait seperti lurah, kecamatan, memberikan hak garap kepada warga Indonesia. Jadi yang dulu itu namanya GTW itu yang disebutkan Lee Kuan Yew, Lee Kuan Tek, dan Lee Kuan Yew. Ini tiga pihak ini dulu yang menjadi pemilik atas tanah tersebut. Tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, orang asing tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah. Sehingga pemerintah mengeluarkan surat garap kepada semua warga masyarakat yang mau menggarap. Nah, orang tua beliau inilah yang bernama Nawi bin Ayah itu mendapat surat keterangan garap dari pemerintah melalui kantor lurah dan camat. Jadi kami juga tidak tahu proses pengalihan hak ke Muji Soekardi, tidak ada. Beliau bahkan satu ahli waris pun tidak ada yang menjual tanah itu kepada Muji Soekardi. Jadi tiba-tiba timbul ya. Timbul surat sertifikat, yaitu sertifikat 1185 itu. Jadi itu sebenarnya kronologinya, sehingga pada saat ini melalui tim kita sudah melakukan gugatan dan kita sudah mendapatkan hak sebenarnya melalui putusan pengadilan negeri atau yang sampai kepada Mahkamah Agung. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.